manajemen sumber daya manusia nih. Di sini ada deskripsi proses penilaian, teknik-teknik untuk menilai kinerja, mengatasi kesalahan penilai dalam permasalahan penilaian, dan yang terakhir, manajemen bakat dan penilaian karyawan. Yang pertama ada deskripsi proses penilaian, di mana penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi dalam menilai kinerja pegawainya menggunakan sistem yang formal digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan agar sesuai dengan standar kerja mereka nih yang udah ditetapkan. Hal ini biasanya bertujuan untuk memberikan feedback kepada pegawai agar memperbaiki tampilan kerjanya dan meningkatkan produktivitas organisasi, dan secara khusus dilakukan dengan berbagai kebijakan terhadap pegawai untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, dan pelatihan. Nah, yang selanjutnya adalah teknik-teknik untuk menilai kinerja. Biasanya pada perusahaan menggunakan Human Resource Accounting Method, di mana penilaian ini membandingkan perbandingan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan gaji kepada karyawan tersebut dengan seberapa besar kontribusi yang telah diberikan karyawan untuk perusahaan. Nah, yang kedua ada Assessment Center Method, di mana penilaian ini dilakukan dengan mengamati karyawan pada sebuah situasi, lalu meminta karyawan yang lain untuk melakukan penilaian kinerja dan pengaruh apa saja yang telah dia berikan untuk perusahaan. Yang ketiga ada degree feedback, di mana metode ini digunakan untuk mengevaluasi karyawan dengan memberikan umpan balik dari semua pihak yang berhubungan dengan kinerja karyawan tersebut, seperti manajernya, rekan kerja, pelanggan, dan bawahan langsung. Yang keempat ada traditional assessment, di mana penilaian ini dilakukan secara langsung oleh manajernya, dan manajer tersebut mengamati kinerja karyawannya. Yang kelima atau yang terakhir ada manajemen by objective atau MBO, di mana manajemen by objective ini melalui 3 proses. Yang pertama ada planning, di mana manajer dan karyawan mengidentifikasi dan merencanakan target atau goals yang ingin dicapai dalam periode waktu. Yang kedua ada monitoring, di mana kedua belah pihak ini saling mengecek progres mana yang telah mereka capai atau sasaran mana yang telah mereka capai. Yang terakhir ada reviewing, di mana manajer dan karyawan melakukan diskusi hasil akhir terkait progres dan goalsnya yang sudah dicapai atau belum dicapai. Nah, yang selanjutnya ada mengatasi kesalahan penilaian dalam permasalahan penilai. Biasanya di sini menggunakan alat ukur yang jelas nih. Alat ukur ini biasanya menggunakan skala penilaian grafik dan peningkatan alternatif serta metode 360 derajat yang dimana melibatkan penilaian dari atasan, rekan sekerja, diri sendiri, dan bawahan. Yang kedua menggunakan umpan balik yang efektif, di mana memberikan umpan balik ini ternyata dapat membantu pegawai meningkatkan kinerja mereka. Umpan balik ini efektif dapat membantu pegawai untuk memahami sebab-sebab permasalahan kinerja dan meningkatkan kinerja secara efektif. Nah, yang terakhir biasanya menggunakan alasan atau dokumentasi, di mana penilai biasanya memberikan alasan atau dokumentasi pada hasil penilaian yang ekstrim dapat membantu mengatasi kesalahan penilai. Jadi kita sebagai karyawan bisa saja meminta alasan atau bukti yang konkret mengapa kita bisa melakukan seperti itu, atau kenapa kita bisa dibicarakan dengan atasan kita seperti itu. Nah, yang terakhir ada manajemen bakat dan penilaian karyawan,
Jadi manajemen bakat dan penilaian karyawan ini ada dua konsep yang saling berkaitan dan saling berhubungan dalam meningkatkan kinerja organisasi nih. Manajemen bakat ini melibatkan proses identifikasi, pengembangan, dan penggunaan bakat individu untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Penilaian karyawan di sisi lain melibatkan evaluasi kinerja karyawan secara teratur untuk menentukan tingkat keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam konteks ini, manajemen bakat dan penilaian karyawan digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pengembangan potensi karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Jadi bahwa hal ini saling berkaitan satu sama lain demi kemajuan perusahaan. Jadi itu aja yang bisa aku jelasin di sini. Semoga kalian paham dengan yang aku jelaskan dan kita bertemu lagi di selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Wih, Bang Hidan. Apa kabar, Bang? Halo ya, baik ya. Lu gimana ya? Gua alhamdulillah baik sih, Bang. Hmm. Gua ada perlu nih, Bang. Perlu apaan? Mau nanya tentang kerjaan sih. Apa? Lu kan udah kerja 3 tahun di situ kan? Nah, kalau di situ naik gaji biasanya berapa lama sih, Bang? Kalau di perusahaanku itu biasanya setiap tahun naik gaji. Dan itu tergantung perusahaannya, aturannya. Nah, ini kan pengalaman pertama kerja gua di situ ya, Bang ya. Nah, maksud performance review itu apa, Bang? Performance review itu penilaian kerja ya. Nah, lu kan ada target kerja tuh. Suruh atasan lu. Quarter kemarin. Nah, itu yang bisa jadi komponen penilaian kerja lu ya. Oke. Oh iya, ngerti sekarang. Gue kemarin dikasih tahu tentang KPI sih, Bang. Nah, ya itu bisa jadi bahan penilaian lu kerja juga ya. Selama KPI lu mencapai target, biasanya naik gaji atau promosi ya. Oh, jadi gitu ya, Bang. Oh ya. Ya udah deh, Bang. Makasih ya, Bang. Gua masih ada kegiatan nih. Gua tinggal dulu ya. Lagi kerja, Bang? Enggak, lagi nyantai. Kerja? Ada kegiatan. Oke. Oh. Thank you ya, Sibuk Bang. nih. Ya, Bang. Oke.